Tubuh manusia adalah laboratorium kimia yang bekerja tanpa henti. Di dalamnya, protein dibangun dan dipecah, DNA disalin, energi dihasilkan, dan racun dinetralisir. Selama semua jalur ini berjalan seimbang, tubuh tetap hidup dan berfungsi. Namun, ketika satu enzim rusak, satu gen bermutasi, atau satu jalur metabolik tersumbat, nampaknya bisa menjalar dari tingkat molekul hingga organ. Saya, Ottoni Halawa, dan melalui 15 studi kasus yang akan saya bahas. Kasus pertama, atlet mengonsumsi suplemen protein 3 kali kebutuhan normal selama 6 bulan. Ureum darah meningkat, fungsi ginjal menurun, analisis hubungan degradasi protein, metabolisme asam amino, pembentukan amonia, dan siklus urea, serta beri rekomendasi. Teman-teman, kelebihan protein tidak dapat disimpan tubuh sebagai cadangan, sehingga asam amino yang berlebih harus didegradasi. Gugus aminonya itu dilepas menjadi amonia, lalu diubah di hati menjadi ureum melalui siklus urea. Jika asupan protein terus berlebih, produksi ureum meningkat dan ginjal dipaksa menyaring limbah nitrogen lebih berat dari biasanya. Dalam jangka panjang, beban ini dapat menurunkan fungsi ginjal. Jadi, yang direkomendasikan menyesuaikan asupan protein ke kebutuhan atlet, sehingga dapat menjaga hidrasi dan memantau fungsi ginjal secara berkala. Intinya, protein berlebih yang tampak bermanfaat bisa berubah menjadi beban metabolik bagi hati maupun ginjal. Kasus kedua, mengenai biosintesis protein. Jadi soalnya, mutasi pada gen, faktor inisiasi translasi menyebabkan sintesis protein yang sangat lambat. Jelaskan tahapan yang terganggu dan dampaknya terhadap metabolisme sel. Jadi, sintesis protein itu dimulai pada tahap inisiasi translasi. Ketika ribosom, mRNA, dan tRNA, inisiator harus bertemu secara tepat. Faktor inisiasi berperan mengatur pertemuan ini. Jika faktor tersebut bermutasi, proses awal translasi menjadi lambat, sehingga pembentukan protein baru menurun drastis. Dampaknya, enzim metabolik, protein struktural, dan komponen penting sel tidak tersedia dalam jumlah cukup, sehingga pertumbuhan, perbaikan, dan metabolisme sel ikut terganggu. Jadi intinya, bila tahap awal translasi terganggu, seluruh aktivitas sel ikut melambat. Kasus ketiga, mengenai biosintesis asam amino. Jadi soalnya, bakteri mutan tidak mampu mensintesis triptofan, hanya tumbuh pada media yang mengandung triptofan. Analisislah penyebabnya dan pengaruh jalur biosintesis asam amino terhadap pertumbuhan organisme. Teman-teman, bakteri normal mampu mensintesis triptofan melalui jalur enzimatik yang dikendalikan oleh operon TRP. Jika salah satu gen dalam jalur ini bermutasi, biosintesis triptofan terhenti dan bakteri tidak lagi mampu membuatnya sendiri. Akibatnya, bakteri hanya dapat tumbuh jika triptofan tersedia dari lingkungan. Tanpa triptofan, sintesis protein terganggu dan pertumbuhan selnya pun berhenti. Intinya, kehilangan satu enzim dapat membuat organisme yang semula mandiri menjadi bergantung penuh pada lingkungannya. Kasus keempat, mengenai degradasi asam amino. Soalnya, pasien mengalami defisiensi enzim transaminase sehingga metabolisme asam amino terganggu. Evaluasi konsekuensinya terhadap produksi energi, keseimbangan nitrogen, dan metabolisme tubuh. Teman-teman, transaminase itu memindahkan gugus amino dari satu molekul ke molekul lain, sehingga asam amino dapat diubah menjadi sumber energi atau diproses nitrogennya. Jika enzim ini defisien, kerangka karbon asam amino tidak efisien masuk ke siklus asam sitrat, sehingga produksi energinya menurun. Di sisi lain, pengelolaan nitrogen juga terganggu karena gugus amino tidak dipindahkan dan diproses dengan baik. Akibatnya, tubuh mengalami gangguan metabolisme energi sekaligus keseimbangan nitrogen. Intinya, satu enzim yang terganggu bisa merusak dua sistem sekaligus, yaitu produksi energi dan detoksifikasi nitrogen. Kasus kelima, soalnya bayi mengalami mutasi ornithine transkarbamilase sehingga amonia darah meningkat drastis. Analisis penyebab hiperammonemia dan bahayanya bagi sistem saraf. Teman-teman, enzim ini penting dalam siklus urea yang membantu mengubah amonium menjadi urea. Jika enzim ini bermutasi, siklus urea pun terhenti dan amonia menumpuk dalam darah. Amonia bersifat toksik, terutama bagi otak, karena dapat mengganggu keseimbangan neurotransmitter, metabolisme energi sel saraf, dan menyebabkan edema cerebral. Jadi pada bayi, kondisi ini sangat berbahaya. Karena kenapa? Karena menimbulkan kejang, koma, hingga kerusakan neurologis permanen.
Kasus ke-6, jelaskanlah proses degradasi purin hingga asam urat dan mengapa perubahan pola makanan membantunya. Teman-teman, purin dari DNA itu dan RNA dan makanan juga didegradasi menjadi hipoksatin, zatin, lalu asam urat melalui enzim zatin oksidase. Jika produksi asam urat berlebih atau pembuangannya terganggu, kadar asam urat itu dalam darah meningkat. Karena kenapa? Karena kelarutannya rendah, asam uratnya dapat mengkristalisasi dan memicu gout. Pembatalan makanan tinggi purin itu sebenarnya membantu mengurangi beban pembentukan asam urat, sehingga menurunkan risiko pada serangan. Kasus ke-7 mengenai metabolisme pirimidin. Soalnya, hasil akhir degradasi pirimidin tidak menyebabkan penumpukan kristal. Bandingkanlah degradasi purin dan pirimidin, serta jelaskan perbedaan dampak fisiologinya. Teman-teman, berbeda dari purin yang berakhir sebagai asam urat. Pirimidin ini degradasi menjadi senyawa seperti beta-alanin dan beta-amino isobutirat yang jauh lebih larut dalam air. Karena itu, hasil akhir pirimidin tidak mudah mengendap atau membentuk kristal. Inilah sebabnya gangguan metabolisme pirimidin umumnya tidak menimbulkan gejala seperti gout. Intinya, perbedaan sifat kimia produk akhir menentukan apakah suatu jalur metabolik ini menjadi masalah klinis atau tidak. Kasus ke-8. Soalnya sel kanker itu membelah sangat cepat dan butuh nukleotida dalam jumlah besar. Analisislah hubungan biosintesis purin pirimidin dengan pertumbuhan sel kanker dan target obat kemoterapi. Teman-teman, sel kanker itu membutuhkan banyak purin dan pirimidin yang menggadahkan DNA setiap kali membelah. Karena itu, jalur biosintesis nukleotida menjadi sangat aktif. Ketergantungan ini dimanfaatkan dalam kemoterapi, misalnya dengan antimetabolit yang menghambat enzim pembentuk nukleotida. Tanpa bahan baku DNA, sel kanker kehilangan kemampuan memperbanyak dirinya. Kasus ke-9 mengenai dogma sentral dan virus RNA. Jadi, soalnya virus dengan bakteri genetik RNA ini mengevaluasi apakah mengikuti dogma sentral biologi molekuler, dan kita menjelaskan mekanisme ekspresi gennya. Teman-teman, dogma sentral ini menyatakan informasi genetik mengalir dari DNA ke RNA ke protein. Namun virus RNA tidak selalu mengikuti pola ini secara klasik. Virus RNA ini untai positif dapat langsung diterjemahkan menjadi protein. Virus RNA untai negatif lalu ditranskripsi dulu menjadi RNA komplementer. Sedangkan retrovirus seperti HIV justru menyalin RNA menjadi DNA melalui reverse transkriptase. Jadi virus RNA ini tidak menolak dogma sentral, tetapi memperluas pemahaman kita tentang variasi aliran informasi genetik. Intinya, virus RNA ini menunjukkan bahwa aturan dasar biologi molekuler tidak selalu berjalan dalam satu arah yang sederhana. Kasus ke-10 mengenai plasmid sebagai vektor. Soalnya, plasmid digunakan sebagai vektor untuk memasukkan gen insulin manusia ke bakteri. Jelaskanlah mengapa plasmid dipilih dibanding kromosom bakteri dan karakteristiknya. Plasmid dipilih karena merupakan DNA sirkuler yang kecil yang terpisah dari kromosom bakteri, mudah dimanipulasi dan mampu bereplikasi secara mandiri. Gen insulin manusia dapat disisipkan ke plasmid tanpa mengganggu kromosom utama bakteri. Selain itu, plasmid sering memiliki penanda seleksi seperti gen sintesis antibiotik, sehingga bakteri yang berhasil menerima plasmid dapat dengan mudah dikenali. Inilah yang memungkinkan bakteri digunakan sebagai plasmid insulin rekombinan. Intinya, plasmid itu adalah kendaraan genetik yang kecil dan efisien untuk rekayasa DNA. Kasus ke-11, soalnya gen manusia diekspresikan pada E. coli, tetapi protein tidak terbentuk. Analisislah perbedaan struktur gen prokaryotik eukaryotik sebagai penyebab dan solusinya. Teman-teman, gen manusia itu mengandung intron, sedangkan bakteri seperti E. coli itu tidak memiliki mekanisme splicing untuk membuang intron tersebut. Akibatnya, jika gen manusia dimasukkan langsung ke bakteri, mRNA yang terbentuk tidak dapat diproses dengan benar dan protein fungsionalnya tidak dihasilkan. Solusinya adalah menggunakan cDNA, yaitu DNA hasil salinan dari mRNA matang yang sudah bebas dari intron. Dengan begitu, bakteri dapat langsung menerjemahkan urutan pengkuri yang benar. Intinya adalah masalahnya bukan pada gennya, tetapi pada perbedaan bahasa molekulernya antara eukariot maupun prokariot. Kasus ke-12 ini mengenai teknik PCR. Soalnya PCR ini gagal mengaplikasikan DNA meski seluruh tahapan dilakukan. Evaluasilah kemungkinan penyebab berdasarkan komponen dan kondisi siklus PCR. Teman-teman, PCR ini memerlukan template DNA, primer, tag polimerase, DNTP, buffer, dan magnesium dalam kondisi yang tepat. Jadi jika salah satu komponen rusak, terkontaminasi, atau konsentrasinya juga tidak sesuai, amplifikasinya dapat gagal.
Primer yang tidak cocok, DNA yang rusak, enzim yang tidak aktif, dan kadar ion magnesium yang salah adalah penyebab umum. Karena itu, kegagalan PCR dapat dianalisis secara sistematis, bukan sekadar menyalakan mesin. Intinya dalam PCR itu kegagalan besar sering berasal dari detail yang kecil dan terlewatkan. Kasus ke-13, bagaimana pengaplikasian tentang PCR ini? Soalnya adalah PCR digunakan dalam forensik, diagnosis penyakit, dan deteksi organisme rekayasa genetika. Bandingkanlah ketiganya berdasarkan prinsip kelebihan, keterbatasan, dan implikasi etis. Teman-teman, prinsip PCR itu tetap sama ya, untuk menggandakan DNA target agar dapat dianalisis. Tetapi tujuannya berbeda-beda. Di dalam forensik, PCR membantu identifikasi pelaku dari sampel kecil, kelebihan sensitifnya, tetapi resikonya adalah kontaminasi yang bisa berdampak hukum. Selanjutnya adalah dalam diagnosis penyakit. PCR ini mendeteksi patogen secara tepat, akurat, dan meskipun tidak selalu menunjukkan apakah patogen masih aktif. Dalam deteksi GMO, PCR itu digunakan untuk mengenali sisipan gen asing pada pangan dengan implikasi etis terkait transparansi dan regulasi. Intinya, satu teknik yang sama bisa menjadi alat hukum, alat diagnosis, dan alat kebijakan publik sekaligus. Kasus ke-14, soalnya adalah pemerintah berencana mengembangkan padi transgenik tahan kekeringan. Evaluasi manfaatnya, risikonya lingkungan, risiko kesehatan, dan aspek sosial ekonomi sebelum dilepas ke masyarakat. Teman-teman, padi transgenik ini tahan kekeringan berpotensi meningkatkan stabilitas hasil panen di tengah perubahan iklim. Namun manfaat ini harus ditimbang dengan risiko penyebaran gen ke varietas liar, kemungkinan dampak kesehatannya jangka panjang, serta masalah sosial ekonominya juga seperti hak paten, benih, dan akses petani kecil. Karena itu, pelepasan padi transgenik tidak cukup dinilai dari sisi hasil panennya saja, tetapi juga dari dampaknya terhadap lingkungan maupun masyarakat. Intinya di sini adalah teknologi pangan yang baik bukan hanya yang efektif, tetapi juga yang aman, adil, dan berkelanjutan. Selanjutnya adalah CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9 memungkinkan penyuntingan penyakit keturunan pada embrion manusia. Sebagai komite biotika, rumuskanlah, rekomendasikan dengan pertimbangan aspek ilmiah, etika, hukum, dan dalam jangka panjang. Teman-teman, CRISPR-Cas9 kemungkinan pemotongan DNA secara spesifik untuk memperbaiki gen yang rusak. Dalam konteks embrio manusia, teknologi ini berpotensi mencegah penyakit keturunan diwariskan ke generasi berikutnya. Namun karena perubahan pada embrio bersifat germline, tampaknya akan diwariskan dan belum sepenuhnya dapat diprediksi. Karena itu, penggunaan sebaiknya dibatasi hanya untuk penyakit berat tanpa terapi lain. Diawasi ketat secara etik dan hukum, dilarang untuk tujuan non-medis seperti desain bayi. Intinya di sini adalah semakin besar kekuatan bioteknologi, semakin besar pula tanggung jawab moral yang menyertainya.